Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini setiap umat Kristiani sedang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan saya percaya di seluruh dunia berbagai macam cara orang beribadah, orang bersyukur. Bahkan kalau kita juga ingin mempelajari lebih dalam tentang kenaikan Yesus, sudah tentu ini sebuah peristiwa bagi murid-murid Yesus, itu bukan hal yang ringan. Karena di 40 hari sebelumnya mereka harus juga menyaksikan tentang bagaimana kematian, penderitaan Yesus lalu mengalami kebangkitan. Maka murid-murid ini mulai bersuka cita kembali dan mereka sering berjumpa selama 40 hari. Dan kini ketika murid-murid ini merasa kehilangan dan ketemu lagi, dan waktunya ya di hari ini yang kita peringati bahwa Yesus itu harus naik ke surga sebagai bukti dari firman Tuhan, sebagai bukti dari perkataannya bahwa apa yang dia sampaikan bukan sesuatu yang omong kosong, tetapi perkataan Yesus itu adalah iya dan amin, dan dia dapat membuktikannya. Ketika dia harus membuktikan, dia harus mengalami kematian, lalu mengalami kebangkitan, dan waktunya dia ingin membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berasal dari Bapa, yang berasal dari surga, agar kita juga harus tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Raja yang bertakhta atas surga. Nah, puji Tuhan saudara, kita mau belajar hari ini tentang bagaimana sebetulnya di saat detik-detik Yesus harus naik ke surga dan murid-muridnya mengharapkan sesuatu dari kehadiran Yesus selama di dunia, dan mereka juga merasa begitu sangat berat, rasa enggan untuk melepaskan Yesus karena mereka bergaul telah begitu sangat dekat, sudah sekian tahun bersama-sama dan kini harus berpisah. Dan saya percaya mungkin kita hanya sekedar untuk memperingati, tetapi satu dampak kehilangan itu ada di dalam pribadi para murid-muridnya. Karena mereka sendiri yang merasakan bagaimana baiknya Yesus, bagaimana perhatiannya Yesus, bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, dan banyak peristiwa yang sedang Yesus lakukan bersama-sama dengan muridnya. Dan itu satu kesan yang tidak dapat dilupakan. Berbeda dengan kita orang Kristen yang pada generasi ini, ya mungkin kita hanya sekedar memperingati, tetapi tidak ada satu hubungan emosional bahkan roh yang mengikat dengan dekat. Tetapi saya percaya bahwa peristiwa ini, selama kita mengerti, memahami sebetulnya ketika Yesus naik ke surga, seperti apa makna dari kenaikan Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-11 berkata seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nah, puji Tuhan saudara, dari beberapa ayat ini ya terjadi saat-saat yang sangat mengesankan, saat-saat yang sangat memprihatinkan sebetulnya dari perasaan murid-muridnya, di mana mereka harus melihat orang yang mereka kasihi, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka andalkan kini harus berpisah. Ya, bagi kita tidak begitu sangat terasa, tetapi ketika sudah terjadi hubungan yang cukup intim antara Yesus dan murid-muridnya, itu bukan sesuatu yang mudah saudara untuk melepaskannya. Saya ingin membawa kita memahami lebih dalam lagi tentang sebuah hubungan antara murid dengan Yesus. Dan untuk melepaskan yang dikasihi, untuk melepaskan yang dikagumi, untuk melepaskan yang diandalkan, untuk melepaskan satu pribadi yang mereka harapkan untuk membawa pemulihan bagi bangsa Israel, untuk menjadi raja bagi mereka, itu sangat tidak mudah, itu sangat sulit. Tetapi perhatikan di bagian yang pertama dari khotbah yang saya sampaikan hari ini, di ayat 6 berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Maka jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui pada masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, murid-murid Yesus itu menyatakan, yang menyampaikan, memberikan pertanyaan dengan sebuah harapan kepada Yesus bahwa ternyata mereka mengharapkan kehadiran Yesus di muka bumi untuk menjadi raja dan membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Tetapi apakah yang dijawabkan oleh Yesus? Yesus menjawab sangat berbeda, tidak seperti yang diharapkan oleh murid-muridnya. Dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, sebuah harapan yang mendapatkan jawaban yang berbeda sudah tentu membuat hati para murid-muridnya merasa kecewa, merasa kecewa. Lalu kali ini juga Yesus harus menggenapkan janjinya untuk harus naik ke surga. Nah, kenapa saya berkata seperti ini, saudara? Ya, kita secara manusia kadang, ketika di saat kita bertanya dan kita mengharapkan sebuah jawaban yang memuaskan, sebuah jawaban yang membawa kita apa yang kita harapkan mendapatkan jawabannya, dan kini jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Jawabannya tidak seperti yang kita inginkan. Hal yang sama dialami oleh murid-murid Yesus di bagian yang pertama ini, bahwa di saat mereka mengharapkan Yesus memberi jawaban untuk mengatakan agar bangsa Israel segera harus dipulihkan lewat kepemimpinannya sebagai Tuhan dan Raja. Ini hal yang tidak mungkin menurut Yesus, karena memang bukan urusannya dia. Karena dia berkata di bagian yang pertama, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia pun tetap mengharapkan bahwa segala keputusannya itu hanya kepada Bapa. Perhatikan di poin yang pertama ini sangat luar biasa. Yesus menjalankan tugasnya sebagai anak di muka bumi, ketika dia setelah melakukan perannya, tugasnya dengan baik, dia harus kembali ke surga. Sekalipun memang diharapkan oleh murid-muridnya supaya dia memulihkan bangsa Israel, namun Yesus itu menjawabnya cukup berbeda. Mengapa? Karena ketergantungan Yesus itu terhadap Bapa di surga itu juga menjadi teladan buat kita. Dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya Yesus tidak semena-mena ingin menjawabnya menurut apa yang diinginkan oleh manusia, menurut apa yang diharapkan oleh murid-muridnya. Tetapi Yesus tetap berharap bahwa segala keputusan itu hanya di dalam Bapa. Jadi di langkah yang pertama ini, di poin ini, Yesus memberikan sebuah pengajaran. Di samping kita juga belajar bagaimana harapan murid-murid ini Yesus harus menjawab dengan baik. Namun Yesus pun tetap memberikan teladan kepada kita bahwa dia adalah seorang anak raja yang patuh terhadap Bapanya. Dia tidak mengambil keputusan sendiri. Dia tidak bergerak sendiri. Dia tidak menjawab semena-mena oleh karena kebutuhan, oleh karena orang mengharapkan dari pribadinya. Nah, firman ini juga mengajar kepada kita, kadang saudara, kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, banyak mengambil keputusan, banyak juga berkali-kali mengambil haknya Tuhan untuk memberi jawaban, untuk memberi keputusan, hanya untuk menyenangkan hati manusia. Yesus tahu murid-muridnya merasa kehilangan atas dia. Yesus tahu murid-muridnya sangat mengharapkan kepemimpinannya untuk dia menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi dengan harapan itu seperti itu juga, Yesus harus tunduk kepada Bapa. Dia tidak mau menyenangkan hati manusia hanya supaya manusia itu senang lalu menjawabnya sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Yang artinya bahwa ini di langkah yang pertama ini menjadi pembelajaran buat kita supaya kita memahami bahwa mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang Kristen yang benar-benar tidak harus memberikan sebuah jawaban kepada dunia, memberikan jawaban kepada orang yang membutuhkan jawaban dari kita hanya untuk menyenangkan hati manusia. Tetapi kita perlu menjadi seseorang yang harus menjadi teladan. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu juga yang harus kita ajarkan. Kita harus menjawab sesuatu seperti apa yang Tuhan inginkan. Supaya kita tidak hanya sekedar menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan hati manusia. Yang penting manusia senang, yang penting orang mendengarnya senang, lalu kita itu dihargai dan dihormati. Yesus tidak mau tahu tentang murid-muridnya. Yesus tidak mau tahu tentang perasaan yang ada di hati murid-muridnya.
Yesus hanya ingin supaya dia mentaati apa yang Bapa ajarkan di dalam hidupnya, bahwa segala keputusan, segala pilihan, apapun yang dia kerjakan, itu harus menurut keputusan Bapa di surga. Nah, perhatikan di langkah yang kedua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jawaban Yesus itu sangat berbeda. Murid-muridnya mengharapkan Yesus menjadi raja, tetapi ternyata rencana Allah, kenapa Yesus itu harus memuridkan, ya, menjadikan mereka murid-murid, menjadikan mereka menjadi rasul-rasulnya, karena Yesus ingin mentransferkan, Yesus ingin mendelegasikan, Yesus ingin mempercayakan pekerjaan yang ada di surga untuk diteruskan kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya berpikir bahwa kalau Yesus kembali ke surga sudah selesai. Tetapi tidak, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa di dalam Matius pasalnya yang ke-28 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, perhatikan firman ini, saudara, mengatakan bahwa yang menjadi tugas dari murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil, ya. Jadi setiap orang yang percaya dimuridkan. Nah, bagaimana dan kapan sebetulnya waktunya bangsa Israel itu dipulihkan? Yesus berkata, masa dan waktunya engkau tidak perlu tahu. Ya, mungkin juga kita mengharapkan bahwa kapan rumah tangga saya dipulihkan, kapan anak-anak saya dipulihkan, kapan suami saya dipulihkan, kapan Indonesia dipulihkan, ya, kapan bangsa ini harus dipulihkan, kapan virus pandemi ini, saudara, virus corona ini harus dipulihkan dari Indonesia. Saudara, Yesus berkata hari ini di dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus menjadi pesan seperti ini. Bukan segera Tuhan memulihkan, ya saudara, corona ini segera dipulihkan, tetapi Yesus memberikan pesan bahwa apabila kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu itu harus menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya Tuhan sedang mengharapkan ada satu tugas, ada satu pekerjaan, ada tindakan yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Dan saya percaya hal yang sama. Kalau hari-hari ini kita sedang menghendaki kapan rumah tangga saya dipulihkan, kapan ekonomi saya dipulihkan, kapan anak-anak saya dipulihkan dari kehidupan duniawi, kapan suami saya dipulihkan dari perselingkuhannya, kapan suami saya dipulihkan dari pemabukan, kapan suami saya dipulihkan dari amarahnya, dari pemberontakannya, kapan istri saya dipulihkan dari kehidupan yang hanya bermewah-mewah, memboroskan keuangan, sedangkan rumah tangga tidak terperhatikan. Nah, saya berkata hari ini dalam masa kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini adalah sedang berbicara bahwa kapan dan waktunya itu bukan urusan kita, tetapi Tuhan menuntut supaya apabila Roh Kudusnya diturunkan atas kita, maka pertama kita harus menjadi saksi di Yerusalem. Mungkin dalam skala kecil berbicara tentang di mana kita harus berada, menjadi berkat di rumah tangga kita, menjadi berkat di kota kita, menjadi berkat di lingkungan kita, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa atau Indonesia. Dan apa yang kita lakukan? Kadang kita menjadi orang Kristen yang selalu mengharapkan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tetapi kita sendiri tidak pernah mengupgrade hidup kita. Seharusnya tuntutan Tuhan di dalam pesan kenaikan ini adalah Yesus berkata, tetapi kamu ketika menerima kuasa harus menjadi saksi. Dan saya mengatakan bahwa peristiwa Roh Kudus dicurahkan itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya telah memiliki Roh Kudus. Dan sudah waktunya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang tidak hanya memohon kepada Tuhan, ya kapan terjadi pemulihan. Sudah waktunya orang Kristen, umat manusia di dunia ini harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita membawa kita di dalam sebuah kekuatan. Ada kemampuan untuk bersaksi, ada kemampuan untuk memulihkan, ada kemampuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terjadi pemulihan artinya mulai dari diri kita sendiri. Kita jangan mengharapkan orang lain harus jadi baik dulu.
Kita mungkin berkata bahwa kenapa orang-orang ini tidak berubah? Nah, kapan mereka berubah? Mereka akan berubah kalau mereka melihat Kristus di dalam diri kita, saudara. Nah, kita berdoa, Bapa kami dalam surga, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Nah, kitalah yang seharusnya menyatakan kerajaan Allah, menyatakan kerajaan surga itu di dunia ini. Orang tidak akan pernah mengenal kerajaan itu. Orang tidak pernah mengenal kerajaan Allah. Orang tidak pernah mengenal tentang siapa Yesus Kristus. Orang tidak pernah akan mengetahui tentang sistem yang ada di surga tanpa mereka melihat sesuatu yang kita lakukan. Karena kerajaan Allah itu bukan hanya kata-kata. Kerajaan Allah itu dari kuasa, dari dampak, dari pengaruh, dari kualitas rohani kita. Kita bisa memberitakan kerajaan Allah ke orang. Tetapi kalau kehidupanmu tidak mengalami pertobatan, kalau karaktermu tidak mengalami perubahan, percuma engkau memberitakan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan cuma kata-kata. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar berita. Kerajaan Allah itu adalah lifestyle kita. Kerajaan Allah itu kehidupan. Kerajaan Allah itu adalah sifat. Kerajaan Allah itu adalah karakter. Jadi kalau karaktermu tidak mencerminkan tentang kerajaan surga, sistem yang ada di surga, hidupmu seperti apa, maka engkau percuma memberitakan kerajaan Allah. Karena dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat 20 berkata bahwa carilah pengajaran yang ada kesaksiannya, karena di sana akan terbit fajar. Jadi saudara, kita dapat memberikan pengajaran, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau tanpa ada kesaksian, kesaksian artinya bukti kehidupan yang kita berlakukan dalam hidup kita setiap hari. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah pengajaran yang ada kesaksiannya. Tetapi kalau engkau sering berbicara, bahkan engkau berkhotbah tentang firman Tuhan, tetapi hidupmu tidak seperti apa yang engkau sampaikan, engkau sedang hidup di dalam kesia-siaan, percuma. Nah, dunia ingin cari tahu seperti apa Yesus itu. Dunia ingin tahu seperti apa kasih itu. Dunia ingin tahu seperti apa kerajaan Allah yang kita beritakan. Kasih itu tidak dapat kita wujudkan tanpa perbuatan. Ya. Kasih itu nanti orang bisa mengetahuinya di saat engkau berbuat, di saat engkau melakukan. Lalu kita harapkan dari siapa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, masalah kapan Israel itu dipulihkan bukan urusanmu, tetapi engkau harus jadi saksi. Artinya bahwa kehadiran murid-murid Yesus di Israel, merekalah yang membawa kerajaan itu. Merekalah yang membawa pemulihan itu. Dan hal yang sama yang perlu di dalam langkah yang kedua ini di dalam hidup kita. Kalau kita mengharapkan kapan rumah tangga kita dipulihkan, kapan ekonomi kita dipulihkan, kapan Indonesia dipulihkan, jangan dulu kita mengharapkan orang lain. Mungkin kita akan berkata bahwa pandemi corona ini kapan berlalu. Nah, kalau kita hidup tidak tertib, saudara, kalau kita hidup tidak bisa mendengarkan pemerintah, kalau kita hidup berkeliaran, kalau kita hidup tidak mau mendengar aturan-aturan, maka Indonesia akan tetap di bawah pengaruh pandemi corona. Tetapi apabila kita mau belajar untuk mendisiplin memulai dari diri kita, maka saya percaya segera Indonesia akan dipulihkan. Dan mungkin engkau juga mengharapkan kapan rumah tanggamu akan dipulihkan. Jangan dulu mengharapkan suamimu, jangan dulu mengharapkan anak-anakmu, atau jangan dulu engkau mengharapkan istrimu berubah. Jangan dulu juga engkau mengharapkan anak-anakmu berubah apabila engkau sebagai seorang bapak. Tetapi anak-anak juga hal yang sama. Jangan dulu engkau mengharapkan bapamu jadi baik. Mulailah dari diri kita sendiri. Dan ketika apa yang diharapkan oleh Tuhan, ya, diharapkan oleh murid-muridnya, mengharapkan kapan Israel itu dipulihkan, Yesus bilang mulai dari dirimu sendiri. Kamulah yang harus jadi saksi. Dan kapan kita bisa menjadi saksi? Ketika Roh Kudus itu menaungi hidup kita. Artinya bahwa kita ini tidak mampu bersaksi dengan kekuatan kita. Yohanes 16 ayat 12, 13 dan 14. Yesus berkata bahwa kamu belum dapat menanggungnya. Ya, kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh Kudus itu dicurahkan atas kamu, disitulah kamu harus menjadi saksi. Artinya secara manusia kita ini terbatas. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus. Kita butuh Tuhan, saudara. Jangan kita berpikir bahwa kita ini hidup di dunia ini kita menjadi orang yang hebat, kita mampu menangani segala sesuatu menurut kekuatan kita. Saya memberitahu, tidak ada manusia yang hebat di dalam dunia ini. Murid-murid Yesus itu sudah dilatih oleh Yesus selama 3,5 tahun.
Mereka sudah belajar firman Tuhan, sudah belajar berkhotbah, sudah belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit. Kalau mungkin mereka dikatakan belajar teologi, saudara, pembelajaran mereka 3,5 tahun, saudara. Siang dan malam mereka belajarnya, saudara. Full, ya. Selama 24 jam, siang dan malam mereka belajar. Kalau kita hitung-hitung dengan perkuliahan teologi, sekarang mereka sudah menjadi doktor, saudara. Ya, mereka sudah menjadi doktor teologi. Tetapi apakah pengetahuan teologi yang mereka dapatkan dari Yesus sudah bisa menjamin bahwa murid-murid itu harus menjadi hebat? Yesus berkata, ya, kamu belum dapat menanggungnya segala sesuatu yang aku percayakan. Tetapi apabila Roh Kudus itu turun, maka mereka harus menjadi saksi. Ya, mereka harus menjadi berkat. Dan hal yang sama, permintaan murid-murid, ya, permintaan murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, menghendaki agar bangsa Israel harus dipulihkan. Yesus bilang, bukan yang dari surga yang harus melakukannya karena Yesus, karena Bapa di surga yang harus menentukannya. Tetapi jangan pernah mengharapkan, Yesus berkata, jangan kamu hanya berurusan dengan urusan Bapa di surga. Tetapi Yesus berkata, lakukan urusanmu, lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu. Apa yang menjadi tanggung jawab murid-murid? Apa yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya? Tanggung jawab kita adalah kita menjadi saksi. Kita tidak harus mengharapkan orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Nah, saya percaya 2 poin firman Tuhan di hari ini, saudara, bisa menjadi berkat di dalam hidup Bapak Ibu saudara, menjadi berkat buat kita. Pesan-pesan kenaikan Yesus Kristus kita memperingati hari ini. Apa sih maknanya? Maknanya adalah Yesus mau supaya kita itu menjadi saksi. Maknanya adalah supaya Roh Kudus itu berkuasa atas kita. Saya percaya Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi mengapa yang menjadi persoalan? Engkau belum mengalami pemulihan, engkau belum mengalami yang namanya perubahan di dalam hidupmu. Itu bukan berarti kesalahannya Tuhan. Yang salah, yang bermasalah, yang mengalami problemnya sebetulnya adalah diri kita. Jangan salahkan orang lain, jangan juga salahkan Tuhan. Tetapi mulai, ya, mengoreksi diri kita, mengevaluasi apa yang sedang kita hidupi hari-hari ini. Apakah benar-benar kita itu sudah jadi berkat? Apakah benar-benar kita sudah jadi saksi buat orang lain? Jadi mulailah dari diri kita untuk menjadi saksi. Jangan harapkan orang lain baik dulu sama kita, saudara. Yesus berkata, apabila engkau menghendaki orang lain berbuat seperti itu kepadamu, perbuatlah lebih dahulu. Hal yang sama di saat murid-murid ini menghendaki bangsa Israel kapan dipulihkan, Yesus bilang, kamu saja dulu yang melakukannya. Karena murid-muridnya telah dipulihkan, dan mulai dari diri mereka, mereka memberitakan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu harus diberitakan di mana-mana. Sampaikan Injil, jadikan mereka muridku, ajar. Dan saya percaya kita juga adalah murid Yesus. Tanggung jawab yang sama, bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kapan rumah tangga kita dipulihkan? Mulailah dari dirimu sendiri. Ketika engkau sudah dipulihkan, jadilah berkat di rumahmu. Jadilah berkat di lingkungan keluargamu. Maka engkau akan melihat rumah tanggamu dipulihkan. Engkau akan melihat keluargamu akan dipulihkan. Engkau melihat Yerusalemmu akan dipulihkan. Engkau akan melihat Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Banyak Porodisa ini, Indonesia akan dipulihkan. Karena melihat orang-orang Indonesia, ya, adalah orang-orang yang telah dipulihkan, orang-orang yang mendisiplin diri. Saya percaya corona ini segera berakhir, ya, ketika orang-orang Indonesia mulai mendisiplin diri. Jadi jangan mengharapkan orang lain harus disiplin, tetapi mulailah dari diri kita sendiri. Nah, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita di pagi hari ini, di hari kenaikan ini. Ya, selamat menikmati setiap janji-janji Tuhan. Mari kita bergerak dan bertindak di dalam Tuhan. Milikilah kuasa Roh Kudus di dalam dirimu. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus itu menjadi penolong. Roh Kudus itu menjadi sahabat. Roh Kudus itu yang mengajar ke kita. Roh Kudus itu yang menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus yang membantu kita dalam keluhan-keluhan yang sangat sulit untuk kita ucapkan. Roh Kudus juga yang mengingatkan. Roh Kudus juga yang mengajar kita. Dan saya percaya, ya, saya percaya Yohanes 16 ayat yang ke-8 berkata, lebih baik aku pergi ke surga supaya Roh Kudus itu turun atas kamu, dan dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Tanpa Roh Kudus, saudara,
Ya, tanpa Roh Kudus kekristenanmu akan menjadi sia-sia. Kita butuh Roh Kudus karena itu pribadi Allah yang menjadi penolong, yang menjadi kekuatan kita, yang mengajar kita, yang menasihati kita, yang mengingatkan kita, dan yang memberikan penghiburan kepada kita. Shalom, Tuhan memberkati.